Baru saya pernah ini bang, saya pernah bermasalah dengan dia, terus dia membakar Alkitab bang. Di saat dia membakar Alkitab itu bang, apa yang timbul di dalam hati saya itu, saya mau ucapkan tapi saya tidak bisa. Dia cuma bisa di dalam hati itu, Bapak ampunilah dia sebab dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Itu yang muncul bang, di saat dia membakar Alkitab itu. Bahkan surat baptisannya saja bang sudah tidak ada. Baiklah teman-teman, walaupun video ini singkat tetapi bermakna sangat dalam bagi pembelajaran untuk kita pahami teman-teman. Bagaimana di sini ada seorang perempuan yang naik dan dia menikah dengan suaminya. Itu latar belakang suaminya itu adalah muslim teman-teman, tetapi pindah agama dan masuk kepada kepercayaan Kristen dalam konsep untuk nikah dia teman-teman. Dan di sini perempuan itu bercerita atas apa yang dialaminya karena dasar nikah dan yang terjadi pertengahan ataupun sudah mereka menjalani pernikahan itu, dan pada akhirnya mereka terjadi situasi keributan dan di situ suaminya tersebut membakar Alkitab. Dan apa menjadi pembelajaran penting bagi kita, bagaimana tanggapan Edis TV mengenai cerita dari perempuan ini harus kita dengar teman-teman. Lihat ini. Mami Kenan. Punya anak satu bang. Oh, punya anak satu. Oke, baik, silakan. Apa yang mau Anda utarakan, Bu? Saya panggil Bu ya, karena udah punya anak. Ini bang, saya mau tanya. Saya kan pernah punya mantan suami lah, Islam. Dulu dia Islam, masuk Kristen, terus masuk Islam lagi. Habis itu belum apa-apa dia sudah ini bang, dia sudah nikah lagi. Nah, jadi begini. Jadi kalau dia Kristen, oh tadinya dia nikah begitu sama kamu, terus dia pernah dibaptis. Masuk Kristen ya dia ya, menjadi Kristen. Ya. Terus akhirnya di tengah perjalanan dia menjadi Muslim lagi. Iya bang. Kemudian dia menikah lagi, mau nambah istri kan? Iya bang. Dia sudah menikah. Terus pokoknya dia tuh semacam permenkan agama bang. Terus saya bingung ini bang, kan belum ada surat cerai bang. Terus dia sudah menikah. Terus di dalam agama kita kan tidak boleh menikah sebelum ada ini, tidak ada surat cerai atau ini, kalau tinggal mati. Jadi saya tuh bingung bang, bagaimana? Berarti dia sudah menikah lagi dengan istri yang kedua. Iya sudah. Terus bang. istri yang kedua ada di mana? Dia sama-sama sekarang, aku juga nggak tahu, karena aku nggak pernah ganggu mereka. Baik. Ya, ini mau ditinjau dari perspektif mana? Kalau dari perspektif hukum perdata atau hukum pernikahan, ya mungkin kepada ahlinya, kepada ahli hukum perdata seperti itu. Bagaimana kalau dia secara sepihak begitu menikah lagi dan lain sebagainya. Itu hukum perdata ya, saya nggak terlalu di situ. Tapi kalau ditinjau dari kacamata iman kita, maka orang tersebut setelah dia meninggalkan Tuhan Yesus dan menjadi pengikut daripada Allah dan Muhammad, ya berarti dia sudah ya menuju kepada kebinasaan. Artinya ya diceraikan saja. Seperti itu. Tapi dia tidak mau tanda tangani ini bang, surat cerai. Nah, maksudnya berarti saya ini diganti. ya berarti ini yang kamu bicarakan itu masalah teknis hukumnya seperti itu. Nah, kalau itu tanyakan kepada pengacara. Begitu bang. Iya. Baru saya pernah bermasalah dengan dia, terus dia membakar Alkitab bang. Di saat dia membakar Alkitab itu bang, apa yang timbul di dalam hati saya itu, saya mau ucapkan tapi saya tidak bisa. Dia cuma bisa di dalam hati itu, Tuhan ampunilah, Bapak ampunilah dia sebab dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Itu yang muncul bang, di saat dia membakar Alkitab itu. Bahkan surat baptisannya saja bang sudah tidak ada. Ya, karena kan sudah saya bilang, ketika seseorang itu kembali lagi kepada tuannya, kepada dua Tuhannya ini, ya orangnya jadi seperti itu lagi. Seperti itu. Seperti, ya banyaklah contoh-contohnya seperti itu. Nanti kalau saya sebutkan nanti pada ini lagi. Artinya yang saya maksud begini, ketika seseorang menjadi menghambakan diri kepada Muhammad dan Allah, pasti dia akan menunjukkan sifat-sifat atau tabiat-tabiat seperti yang saya bilang tadi. Seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya dia ya seperti itulah, seperti yang aku menceritakan tadi kan. Tiba-tiba menikah lagi seperti itu. Baru ini juga bang, saya pernah kenal cowok dari cari jodoh yang di TikTok bang. Terus dia ngaku-ngaku orang Kristen, tiba-tiba
Lama kelamaan saya tahu ternyata dia Muslim. Dia sembunyiin agamanya. Iya, makanya kalau cari jodoh itu di gereja, jangan cari jodoh ke tempat-tempat nggak jelas begitu. Hmm. Gitu ya, Mami Kenan ya. Bang, ini sama tanya dulu Bang. Minta maaf ya, saya ini dulu Bang. Silakan. Ini Bang, saya kan pernah ini Bang. Dulu kan minta maaf saya curhat ya Bang. Gak apa-apa. Silakan, silakan. Silakan. Dulu kan saya pernah lawan orang tua kata bagaimana, mungkin ada sumpah yang saya keluarkan, mungkin orang tua lah. Nah, terus habis itu saya pernah bermimpi sampai 3 kali disuruh minta maaf Bang, bahkan disuruh bertobat. Ya, sorry ya, saya agak sedikit flu ini. Jadi intinya yang saya maksudkan begini. Yang saya lihat ini kepada Anda ini, Mami Kenan, itu hanyalah sekedar permainan-permainan ataupun hal-hal yang bersifat modus-modus belaka. Yang saya maksudkan begini, banyak orang itu kalau dia ya seperti artis, banyak kan artis begitu. Misalnya dia dapat jodoh orang Hindu, terus dia masuk Hindu. Kalau dia dapat jodoh orang Buddha, terus masuk Buddha. Terus kalau kemudian dia dapat jodoh nikah dengan orang Islam, jadilah dia Islam. Ya seperti itu contoh-contohnya. Artinya begini, pilihan itu bukan karena dia mengetahui bahwa itu benar, tetapi pilihan itu karena dia mengetahui bahwa yang akan dinikahinya seperti itu, ya akhirnya seperti itu. Banyak artis-artis seperti itu. Makanya saya tidak melihat di sini, mohon maaf ya, sesuatu yang berarti. Begitu. Jadi seperti suami Anda mau menikah dengan Anda masuk Kristen, dia bukan masuk Kristen karena tahu Kristen itu benar, tidak. Dia masuk Kristen karena mau menikah. Dan contoh-contoh seperti itu sangat banyak. Seperti itu. Nanti ketika dia kecewa dengan pasangannya, dia kembali lagi mencari Tuhannya yang sejati. Seperti itu. Begitu ya. Tapi nanti suamimu itu kalau misalnya dilihat lagi, misalnya taruhlah misalnya dilihat dia seorang Hindu begitu, nanti dia masuk Hindu. Begitu. Nah, itulah yang disebutkan di dalam Bible bahwa Tuhannya itu adalah perutnya sendiri. Seperti itu. Nah, untuk orang-orang seperti itu ya tidak ada sesuatu hal yang berbau agama yang perlu kita bahas, karena dia hanya mengikuti selangkangannya seperti itu. Begitu ya Bang. Iya. Ya, jadi ini lagi Bang. Silakan. Lagi Bang, di saat dia bakar Alkitab itu muncul tiba-tiba perkataan yang saya ucapkan tadi Bang. Ya. Tapi kata-kata itu cuman di dalam hati, tidak bisa dikeluarkan Bang. Dia tuh semacam dalam hati saya tuh kosong dan cuman berkata di saat dia bakar Alkitab itu Bang. Tapi gini, selama dia masuk Kristen, pernahkah ada selama ini kamu melihat bahwa dia betul-betul menjadi seorang Kristen? Atau hanya yaitu tadi yang saya bilang tadi, hanya sebagai satu langkah formalitas untuk menikah? Mungkin cuman formalitas. Nah, itu jawabannya sudah ada di situ. Berarti artinya pernikahan itu dilakukan, masuk Kristen itu dilakukan hanya untuk sebuah pernikahan, dan seperti ini banyak. Nah, yang saya maksudkan begini, banyak orang membawa-bawa Tuhan dengan tidak sungguh-sungguh, tetapi di tengah jalan menyalah-nyalahkan Tuhan, begitu. Seperti itu. Jadi kesalahannya itu sudah sejak awal, begitu. Begitu ya Bang. Iya. Bahkan saya juga hampir ikut dia Bang. Saya juga pernah hampir ikut dia, tapi saya kan dulu banyak keluarga masuk Islam Bang. Terus pas dia muncul di Facebook, saya kata-katain dia, saya bilang jual Tuhan Yesus demi laki-laki lain. Saya bilang begitu. Makanya sampai sekarang saya tidak bisa masuk Islam karena kata-kata itu Bang. Ya, tapi ini saya belum melihat ya ada ciri-ciri sebuah pemahaman. Ini hanya sekedar masalah pernikahan saja. Ya, intinya begitulah ya yang saya sampaikan.
cobalah untuk membedakan masalah pernikahan dengan benar-benar mengetahui dengan sungguh-sungguh seperti itu. Paham nggak dengan bahasa saya? Artinya bedakan antara orang yang hanya sekedar ingin membahas sebuah pernikahan dengan orang yang benar-benar mengetahui bahwa mengikut Kristus itu seperti apa, seperti itu. Kalau saya belum melihat ada sebuah pemahaman pengertian iman kekristenan di sini. Di sini hanya sekedar masalah pernikahan. Begitu. Begitu ya? Aja sih sama bahas. Ya Bang. Oke. Hanya itu saja? Itu aja sih Bang, masih banyak tapi ya sudah, nanti kapan-kapan baru naik lagi Bang. Oke, baiklah, saya turunkan ya. Kalau mau cari jodoh, perginya ke gereja. Kan orang Kristen tuh perginya ke gereja. Di gereja banyak orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh mencari jodoh di situ. Seperti itu. Jangan sudah tahu Islam, nah, ini udah tahu ular. Jangan seperti itu ya. Oke, gitu ya. Ya Bang. Oke, saya turunkan ya. Saya turunkan. Nah, video yang cukup singkat ini sudah kita dengar teman-teman. Bagaimana tadi yang disampaikan oleh perempuan ini ataupun kesaksian ataupun curhatan yang dialaminya kepada Edis TV, tanggapan Edis TV, ya menurut saya teman-teman itu merupakan masukan yang kebenaran untuk bisa kita dapatkan ilmunya teman-teman. Karena apa? Menurut saya begini teman-teman, kalau kita mengenal Tuhan Yesus itu ataupun menjadikan dia Tuhan dan Juru Selamat kita, itu bukan karena apapun. Jadi yang namanya dalam ranah pernikahan ataupun hal-hal duniawi ini, bukan itulah yang membuat kita menjadi untuk mengenal dia ataupun membuat dia Juru Selamat dalam kehidupan kita teman-teman. Tetapi bagaimana keyakinan dan iman kita ini percaya kepadanya tanpa ada dorongan ataupun tanpa ada sesuatu hal. Jadi kesannya teman-teman, apa yang seperti dialami perempuan ini. Nah, seperti itu teman-teman, bukan memenggurui tetapi kita ini berbagi pemahaman isi Alkitab. Karena apa? Contoh seperti ini teman-teman. Pada saat kita melakukan kebenaran, Alkitab itu menjelaskan bahwasanya kau itu lahir daripada dia yang benar. Bukan karena perbuatan-perbuatan ataupun andil kita ini hebat, bukan. Jadi kita itu lahir daripada dia yang benar. Artinya, dialah yang ada di dalam kebenaran itu. Kita lahir daripada dia. Bahkan dituliskan kembali di ayatnya, saat kita melakukan kebenaran itu dunia tidak mengenal kita. Dan ini menjadi pembelajaran penting bagi kita teman-teman untuk bisa kita kenali siapa Tuhan dalam kehidupan kita. Oke teman-teman, saya rasa demikian dulu videonya. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, nyalakan juga loncengnya teman-teman. Karena apa? Pada saat saya mengupload video-video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan notifikasinya. Dan satu informasi lagi teman-teman, mungkin 2 atau 3 hari lagi saya akan mengupload video yang sangat spesial mengenai neraka teman-teman. Dan itu narasumbernya jelas kesaksian dari pendeta ataupun Pastor Philip Mantova teman-teman. Sangat bermanfaat sekali. Untuk itu, subscribe teman-teman channel ini, nyalakan juga loncengnya. Terima kasih yang sudah menjalankan. Salam kasih dari terang dunia.